tentang hewan? Nah, dan menurut kalian hal pertama yang paling penting dalam sebuah deskripsi yaitu pada paragraf pertama itu menjelaskan tentang apa? Latar belakang. Deskripsi fisik atau langsung ke behavior atau kebiasaan? Deskripsi fisik. Oke, kita mulai buat kalian semua. Nah, sebelum kita mempelajari tentang report text atau teks laporan, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama itu adalah what is report text? Apa itu report text? Apa itu report text? Maksudnya ada definisi dari teks laporan atau report text. What is social function and the generic structure? Nah, langsung ke definisi of report text. Ada yang bisa membaca? Syakila mana Syakila? Boleh? Ayo. Oke, good job. Jadi, teks laporan adalah teks yang menjelaskan tentang atau menyampaikan suatu fakta secara jelas dalam suatu topik. Nah, topiknya itu bisa dari animal, hewan, tumbuhan, benda-benda atau teknologi. Dan sebelum kita membuat sebuah teks laporan, kita biasanya melakukan apa? Observasi, analisis atau penuaan. Dan setelah kita melakukan observasi, kita membuat teks laporan itu dengan mendeskripsikannya secara general, maksudnya general dan secara umum. Nah, itu masuk dari paragraf pertama. Nah, dalam penggunaannya teks laporan atau teks report biasanya ada perbedaan dan biasanya susah untuk dibedakan antara teks report dan teks deskripsi. Yang pertama itu perbedaannya adalah yang satu menggambarkan sesuatu secara umum. Maksudnya di sini adalah kalau report text itu adalah menggambarkan sesuatu secara umum. Kalau descriptive text itu menggambarkan sesuatu secara khusus. Maksudnya di sini adalah kalau kita membicarakan tentang kucing, kita hanya membahas tentang kucing tersebut. Oh, kucing berkaki 4 dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membahas tentang my cat atau kucingku, contohnya di sini ada yang punya kucing. Ya, kita lagi. Ada namanya siapa kucingnya? Ada pasti dinamain. Namanya siapa? Diego. Nah, Diego. Jadi semisal Syakila membuat sebuah teks deskripsi tentang kucingnya yaitu Diego, dia akan menjelaskan tentang Diego tersebut. Diego mempunyai bentuk seperti apa, matanya berwarna apa, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membuat teks report atau teks laporan, kita hanya mengenal secara umum apa itu kucing. Jadi tidak secara khusus seperti ciri-ciri si Diego. Iya Diego. Bukan sehat ya. Aku juga punya kucing namanya Maida. Yang kedua adalah menggunakan scientific name atau yang kedua adalah use scientific name plus descriptive tidak menggunakan scientific name. Contohnya adalah cat is also called Felis catus. Yang kedua adalah my cat is also called Falta. Jadi Felis catus ini adalah nama ini apa nama? Felis catus itu adalah nama ilmiah. Tapi kalau Falta ini adalah nama kucing. Ya kayak tadi ya. Nama pribadi setiap kucingnya. Ya kayak siapa Syakila tadi? Diego. Ya Diego. Kalau punya saya kan namanya Maira. Tapi ini Falta ini cuma sama kayak itu juga kayak kucing. Punya kucing juga? Iya, namanya Tatang.
famous for like apa itu? Namanya carnivore. Nah, kucing adalah hewan berkaki empat. Mamalia carnivora berkaki empat. Kalau ini mereka has cute fur in his leg. Kucing saya mempunyai warna yang lucu di kakinya. Mamalia carnivora ini harus membutuhkan observasi. Tapi kalau ini field color ini sesuai dengan pendapat pribadi masing-masing. Saya bilang kalau kucing ini mempunyai warna yang lucu, tapi belum tentu masih apa tadi akan dia bilang kalau ini jangan kalau bilang kucing itu mempunyai field color. Jadi setiap pendapat orang itu berbeda-beda. Kalau biasanya kita seperti ini, tapi kalau di praktek seperti ini. Dari sini ada yang menanyakan? Belum ada. Belum? Sudah Pak. Baca dicatat ya? Siap. Oh oke, siap. Nanti kalau disuruh jawab berarti bisa ya? Oke? Bisa. Oke, siap. Next. Nah, perbedaan yang dari social function. Kalau social function itu dari kita tadi itu memang something in general. Untuk menjelaskan sesuatu secara umum. Nah, kalau deskriptif itu menjelaskan sesuatu secara khusus atau pribadi. Nah, sekarang waktunya generic structure. Oke. Generic structure dari deskriptif itu terbagi menjadi dua, yaitu general classification and description. Kalau general classification itu terdapat pada paragraf 1. Ya, 1. Dan di sini biasanya kita akan memperkenalkan objek atau topik yang kita gunakan. Kita mau deskripsikan. Kalau kita menjelaskan tentang kucing, ya kita menjelaskan kucing adalah dan lain-lain sebagainya. Dan setelah kita menemukan sebuah topik, kita menjelaskan secara general atau umum. Dan yang bagian kedua adalah description. Kalau description itu adalah memberikan fakta yang penting. Isinya dari bagian description adalah memberikan fakta yang penting atau bagian-bagian tertentu tentang objek yang akan dideskripsikan. Contohnya nih, apa ya? Masa kucing terus? Apa? Ada punya topik? Selain hewan apa? Selain hewan? Ini aja laptop. Kalau di bagian kedua, biasanya laptop menjelaskan tentang fitur-fitur terpenting di dalam laptop tersebut. Oh, ada apa di sini? Skemanya seperti apa? Mungkin ada perbedaan antara laptop 1 dan laptop 2 dan lain sebagainya. Itu terdapat dalam paragraf 2 sampai selesai. Kalau dari sini sampai selesai, memang kalau buat 5 paragraf ya jadi 2 sampai 5. Oke, time for discussion. Dari sini ada mulainya dulu dari definisi terus social function sama generic structure. Belum. Berarti langsung nih. Time for discussion. Oke, ini kakak punya kakak aja ya. Kakak punya lembar kerja dari kelompok. Buat satu kelompok itu 3 orang. Satu kelompok 3 orang dikerjakan berdua, nanti namanya ditulis di member of group ya. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Kamu 1, 2, oh berdua. Gawat. Ini namanya tulis yang namanya. Boleh dari tempat. Terus ini. 1, 2, 3. Nanti terus yang member grupnya. Ini juga. Cari gambar yang masa semua emang tapi buat tanggung jawabnya jawabannya yang di depan, oke? Ya, jadi kelompoknya Gambar. Akio mana?
Iya, maju ke depan. Yeay. Buat. Oke, salah satu bacakan soalnya. Assalamualaikum Halo, teman-temannya kalau di depan didengarkan ya. Number one is explaining your own knowledge before the next exam. Korban is The word text is about just something in general. oke. Ada yang tadi menjawab juga sama dengan Mas siapa? Mami? Tidak ada. Oke, lanjut. Yang kedua. Number two is explaining your own knowledge Yes, education. Oke, fokus. Oke, untuk student reflectionnya nanti Bunda kasih ke ketua kelas, ya kan namanya? Ijun. Nah, nanti bisa dikerjakan pulang sekolah atau nanti malam gak apa-apa, yang penting dikerjakan di Google Form ya. Ya. Iya, oke. Lanjut ke conclusion. Tadi udah kita udah belajar tentang what is important, what is the social function and generic structure. Kalau waktu tadi siapa yang mau menjelaskan? Angkat tangan. Iya. Ketua kelas. Ayo. Ayo, jawab. Okay, in my opinion, Yes. the word text is text to describe something secara general. Secara general atau secara umum? Oh, Kalau social function, Mas. wakil. Oh, ini makanya. Ya. Oke, oke. Iya. Social function tadi itu describe. Describe something. Oh, ini apa? Social function. Secara pribadi ya, secara pribadi. Lesson. It's time to begin the sixth. Gak usah malu. Ya aja. Atau ada yang lain? Ya, kamu? Untuk menunjuk secara Alia. Oke, kalau gender structure, Alia. tadi ada dua loh. Alia. Gender structure, yang lihat baca. Ya betul. Yang pertama, Silakan. Alia. oke, kita buat semua kelas. Oke, cukup sekian dari Bunda Winda. Ada yang ditanyakan dulu dari materi hari ini, dari definisi sama social function sama generic structure. Ditanyakan? Ya. Berarti untuk student reflectionnya tadi, tugas yang saya berikan ke ketua kelas nanti, mohon dikerjakan. Gak apa nggak hari ini, gak apa besok juga gak apa, nanti malam juga gak apa, oke? Sekian dari Bunda Winda, apabila ada salah. Oh iya, sebelumnya untuk mengakhiri kegiatan pada pagi ini, berdoa buat agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Thank you for your attention. Give applause buat semuanya.